Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Salat 5 waktu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, sehingga Allah tetapkan sebagai rukun Islam yang kedua setelah 2 kalimat syahadat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menetapkan salat merupakan pembeda antara Muslim dan orang kafir atau orang musyrik. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajul wa baina syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Artinya, orang yang meninggalkan salat maka dia telah memasuki wilayah kekufuran dan kesyirikan. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ke negeri Yaman, sebagaimana diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi." Sesungguhnya engkau akan mendapati satu kaum dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuwahidullah. Maka hendaklah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat, ajarkan mereka, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa setelah mereka masuk Islam? Fa in ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meninggalkan kesyirikan, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi, ketika seseorang masuk Islam, langsung diajarkan untuk melakukan salat. Jadi kalau dia masuk Islam di waktu zuhur, langsung ajak solat zuhur, karena pentingnya solat. Sampai tidak ada alasan untuk meninggalkan solat, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan mukim maupun safar, dalam keadaan lapang maupun sibuk. Tidak ada alasan. Namun Allah yang Maha Penyayang memberikan keringanan
Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman, fa illam tastati fa qa'idan, fa illam tastati fa 'ala jambin." Salatlah sambil berdiri. Kalau tidak sanggup, maka duduk. Kalau tidak sanggup, maka berbaring. Ketika sedang safar, Allah mudahkan untuk mengqasar salat. Dalam kondisi-kondisi genting, Allah mudahkan untuk menjamak salat. Bahkan dalam keadaan aman maupun dalam keadaan perang, salat tetap harus dilakukan. Dan Allah pun memberi kemudahan dengan melakukan salat khauf ketika dalam kondisi perang atau kondisi gawat darurat yang lainnya. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Kalau puasa, orang sakit boleh nggak puasa, tapi salat tidak. Orang sakit tetap harus salat, kecuali dia sudah hilang ingatan, barulah dia tidak wajib salat. Atau dia sudah pantas disolatkan, itu sudah nggak wajib salat. Setelah disolatkan, dikuburkan. Atau wanita haid dan nifas. Selain itu, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Orang yang lupa tetap harus dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang lupa atau tertidur sehingga tidak melakukan salat, hendaklah segera dia qada kapan saja dia ingat atau dia bangun dari tidurnya. Tidak ada air, bisa tayamum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli." Dijadikan untukku bumi ini seluruhnya boleh digunakan untuk salat dan untuk bersuci. Maka siapa saja umatku yang mendapati waktu salat, di mana saja, kapan saja, hendaklah dia salat. Tidak ada masjid, bukan alasan untuk tidak salat. Tidak ada air, bukan alasan untuk tidak salat. Dia bisa tayamum dan dia bisa salat di mana saja, kecuali di tempat-tempat yang terlarang, seperti di kuburan ataupun di WC. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam." Bumi ini seluruhnya adalah masjid, kecuali kuburan dan WC. Dan perintah solat bukan sesuatu yang baru, melainkan perintah yang telah Allah syariatkan kepada seluruh nabi dan rasul dan seluruh umat. Dalam surat Al-Anbiya ayat ke-73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa auhayna ilaihim fi'lal khairati wa iqamas salati wa ita'az zakah." Dan kami wahyukan kepada para nabi untuk melakukan kebaikan, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Maka salat adalah syariat yang sangat agung. Di samping itu jamaah sekalian, kalau kita melakukan salat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya kita akan meraih banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan itu yang pertama adalah salat akan menjadi pintu hidayah. Sehingga kalau kita betul-betul menjaga salat,
dan melakukannya sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, Allah akan bukakan untuk kita pintu-pintu hidayah untuk melakukan berbagai macam kebaikan dan selamat dari berbagai macam kemungkaran. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut ayat ke-45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jemaah sekalian, mungkin muncul pertanyaan, tapi kenapa ada orang yang sholat bahkan 5 waktu, namun dia masih melakukan perbuatan keji dan mungkar? Dia sholat tapi korupsi, sholat bahkan sudah pernah sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, sudah pernah haji dan umrah, tapi jadi rentenir, tukang makan riba, kasih pinjaman online, kemudian memakan bunganya. Sholat tapi masih pacaran, sholat tapi jilbabnya tidak syar'i, masih jilbab gaul, bahkan belum berjilbab, namun dia sholat. Dan berbagai macam kemungkaran yang lainnya. Kenapa bisa terjadi? Padahal Allah mengatakan, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka jemaah sekalian, yakinlah, jika seseorang sholat, namun dia terus-menerus melakukan perbuatan keji dan mungkar, pasti sholatnya nggak beres. Itu pasti. Karena Allah nggak mungkin salah, kan? Tidak mungkin salah. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti orangnya yang salah kalau sholatnya tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Pasti dalam sholatnya ada ketidakberesan, termasuk dalam hal tata cara pelaksanaannya. Bisa jadi orang seperti ini, cara dia sholat belum benar-benar mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau menerangkan, wa wajhu kauni sholati tanha anil fahsya'i wal munkar annal abda al-muqim laha al-mutammim li arkaniha wa syurutiha wa khusyu'iha yastaniru qalbuhu wa yatatahharu fuaduhu. Sisi penjelasan mengapa solat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena apabila seorang hamba menegakkan solat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan kekhusyukannya, maka hatinya akan mendapatkan sinar hidayah. Jiwanya akan menjadi suci. Artinya, itu balasan dari Allah. Allah berikan kepada hatinya cahaya hidayah. Dan Allah sucikan jiwanya. Kalau dia sholat dengan sebenarnya. Wa yazdadu imanuhu wa taqwa raqbatuhu fil khair.
dan imannya pun bertambah, begitu pula semangatnya untuk melakukan kebaikan semakin menguat. Wa taqillu aw ta'dimu raghbatuhu fi syarr. Sebaliknya, keinginannya untuk berbuat buruk itu mengecil atau menghilang. Artinya jemaah sekalian, ini balasan dari Allah. Kalau solatnya benar, Allah berikan balasan. Imannya menguat, semangat kebaikan membesar, dan keinginan berbuat buruk mengecil atau bahkan hilang. Jadi dengan syarat solatnya sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jemaah sekalian, Allah telah menetapkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah jalan hidayah. Dalam surat An-Nur ayat ke-54. Wa in tuti'uhu tahtadu. Andai kalian mengikuti Rasul, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Bahkan Allah akan mencurahkan cintanya, rahmatnya, dan ampunannya. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yuhibbukumullah, barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan apabila Allah telah mencintai seseorang, maka tentu Allah akan menganugerahkan kepadanya segala kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Jadi luar biasa balasan yang Allah akan berikan apabila solat seseorang mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau berpesan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Ini nikmat yang pertama yang akan kita dapatkan kalau solat kita benar-benar mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ada faedah penting. Memberikan pendidikan solat kepada anak-anak kita merupakan pondasi agama mereka. Karena kita nggak akan mungkin terus-menerus selalu mengawasi anak kita. Maka jika mereka menjaga solat dengan baik, Allah pun akan menjaga mereka dari perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah akan bukakan untuk mereka pintu-pintu hidayah. Oleh karenanya Rasulullah SAW berpesan secara khusus kepada para orang tua, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anakmu salat di umur 7 tahun dan pukul anak-anakmu kalau tidak mau salat di umur 10 tahun. Maksud pukul di sini kata para ulama hanyalah pukulan ringan yang tidak membekas di tubuhnya, tapi jadikan itu membekas di hatinya agar dia paham ini serius. Jangan main-main dengan sholat, jangan sampai meninggalkan sholat sedikit pun. Mau mati sekalipun tetap harus sholat, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Jadi hanya pukulan ringan.
bukan pukulan untuk melampiaskan amarah, tapi untuk memberikan pendidikan. Maka dari itu hindari memukul anak ketika sedang marah. Tidak boleh membekas di tubuhnya, apalagi sampai melukai atau mematahkan tulang. Ini dosa besar. Ini berlebihan dan termasuk kezaliman yang sangat besar. Tidak boleh pula memukul di bagian wajah. Karena Nabi SAW bersabda, la tadribul wajah. Jangan kamu memukul wajah. Jadi kalau latihan olahraga bela diri, jangan memukul wajah. Jangan pula memukul anggota tubuh yang sensitif, yang berbahaya, seperti bagian kepala. Karena Nabi SAW mengingatkan, la darar wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Tidak boleh pula saling membalas, menimpakan bahaya. Kemudian lanjutan hadis, dan pisahkan tempat tidur mereka, yaitu di umur 10 tahun tersebut. Meskipun sesama anak laki, nggak boleh lagi satu tempat tidur, apalagi satu selimut. Termasuk dengan orang tuanya, nggak boleh lagi. Terlebih lagi kalau anak yang berlainan jenis. 10 tahun wajib dipisahkan. Jadi ini perintah khusus dari Rasulullah SAW agar orang tua memerintahkan anak untuk sholat, memperhatikan sholat pada anak-anak kita. Banyak orang tua mengeluh anaknya sulit dibangunkan sholat subuh. Jemaah sekalian, nggak usah mengeluh. Pandang saja itu sebagai nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Makin sulit, pahala kita makin besar. Jadi sabar saja. Dan juga perlu ada siasat. Di antaranya, ajak anak tidur, jangan terlalu larut. Kita pun ikutan tidur. Kalau perlu matikan semua lampu, nggak ada aktivitas. Dan usahakan kita sudah bangun minimalnya setengah jam sebelum subuh. Sehingga kita ada cukup waktu untuk membangunkan anak kita. Dan mungkin juga paling tidak sempat sholat witir, meskipun hanya 1 rakaat. Kalau bisa lebih, tentu lebih afdol. Jadi sabar saja. Terus bangunkan anak kita. Dan semangat untuk membangunkan anak kita sholat subuh. Sebagian orang tua semangat membangunkan anaknya untuk pergi sekolah. Mati-matian, ngamuk-ngamuk bahkan, kalau anaknya nggak mau bangun. Tapi ketika untuk sholat subuh, dia tidak mau bangunkan anaknya dengan alasan kasihan, masih gelap. Subhanallah. Harusnya kita lebih kasihan lagi kalau anak kita jadi malas sholat subuh dan masuk neraka. Bangunkan anak kita. Mudah-mudahan suatu hari dia terbiasa dan tidak lagi sulit untuk dibangunkan sholat subuh. Atau bahkan suatu hari dia sudah jauh dari kita, mungkin dia merantau, maka dia akan bangun sendiri karena sudah terbiasa bangun sholat subuh. Nikmat yang lainnya yang akan kita dapatkan apabila sholat kita mencontoh Nabi SAW adalah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum
yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin. Hal yabqa min daranihi syai'un? Bagaimana pendapat kalian? Apabila ada sungai di depan pintu seorang dari kalian, lalu dia mandi dari sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa sedikit saja kotoran di tubuhnya? Qalu, para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un. Tidak akan tersisa sedikit pun kotoran di tubuhnya. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fadzalika mathalus shalawatil khams. Maka itulah perumpamaan solat 5 waktu. Yamhullahu bihinna al-khataya. Dengan sebab itu Allah hapuskan kesalahan-kesalahan. Tapi ingat jemaah sekalian, tadi sudah saya sebutkan ayatnya. Solat yang dengannya kita akan meraih ampunan Allah adalah yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sengaja tidak mau mengikuti Nabi SAW, bukan diampuni dosa kita, malah dapat dosa. Jadi, hendaklah solat kita sesuai petunjuk Nabi SAW agar dosa kita diampuni. Sebagaimana surat Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Barulah Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nikmat yang lainnya jemaah sekalian yang akan kita dapatkan apabila kita benar-benar sholat dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW, semua amalan kita tatkala dihisab di hari kiamat akan menjadi baik apabila sholat kita baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab, diperiksa, diadili kelak di hari kiamat adalah solatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Maka apabila solatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan dia selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Namun apabila solatnya rusak, maka sungguh dia celaka dan merugi. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala rabbu azza wa jalla unzuru hal li 'abdi min tatawwu. Lalu apabila solat wajibnya ada kekurangan, maksud kekurangan di sini jemaah sekalian seperti kurang khusyuk. Bukan kekurangan artinya bolong-bolong, bukan. Atau enggak solat sama sekali, bukan. Tapi misalkan dia solat namun kurang khusyuk, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, lihatlah apakah hambaku tersebut memiliki solat sunnah, fayukammal biha man taqasa minal faridah. Maka dengan solat sunnahnya disempurnakanlah kekurangan pada solat wajibnya. Tsumma yakunu sairu amalihi ala dzalik. Kemudian semua amalan akan dihisab seperti itu. Yang diperiksa pertama solat wajibnya, puasa wajibnya,
sedekah wajibnya. Kalau ada kekurangan, baru diperiksa sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, sedekah sunnahnya, dan seterusnya. Jadi hadis ini juga mengingatkan kita pentingnya menjaga sholat-sholat sunnah, terutama sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, sholat wajib. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabarani di dalam Al-Awsat dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalatu." Amalan pertama seorang hamba yang akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi. Kalau baik salatnya, maka baik seluruh amalannya. Wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Namun apabila rusak salatnya, rusak pula seluruh amalannya. Maka kita pun paham, solat itu adalah penentu baik atau buruknya amalan-amalan yang lainnya. Kalau solatnya baik, seluruh amalannya akan ikut menjadi baik. Kalau solatnya buruk, seluruh amalannya akan ikut menjadi buruk. Kenapa? Karena solat adalah amalan yang akan membuka pintu hidayah. Kalau solatnya sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebaliknya, seseorang itu kalau dia tidak menjaga solatnya dengan baik, dia solat asal-asalan, meskipun dia solat tapi solatnya tidak benar, maka bisa jadi kebalikannya. Justru solatnya menjadi pintu kepada kesesatan. Jadi jemaah sekalian, kalau seseorang itu dengan sengaja dia tidak menjaga solatnya sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dia masih solat, maka dia mendapatkan dosa dan bahkan menjadi pintu kepada kesesatan. Sebab menyelisihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan kesesatan. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan dalam surat An-Nur ayat ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah serta ditimpa azab yang pedih. Fitnah itu jemaah sekalian artinya adalah kesesatan. Maka orang yang sholat tapi cara solatnya menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terancam dengan ayat ini. Dia akan tersesat. Dan itu bagian dari hukuman yang Allah timpakan kepadanya. Karena dia telah menyelisihi petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika dia melakukan hal-hal yang dapat membatalkan solatnya, maka tentu solatnya tidak diterima dan sama saja dia tidak solat. Dan secara umum Rasulullah SAW mengingatkan kita, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-adakan cara baru dalam ibadah, dalam agama, yang tidak berasal darinya, yang tidak sesuai petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tertolak. Beliau juga bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Jadi, tatkala seseorang menyelisihi petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia bisa sampai pada tingkat tidak dianggap solat. Meskipun kelihatannya dia solat, tapi solatnya tidak sah. Contoh jemaah sekalian, apabila tidak memenuhi rukun-rukun solat, maka itu menjadikan solat tidak sah. Di antara rukun solat adalah tumakninah, tenang di dalam solat. Kalau seseorang tidak tumakninah, meskipun dia solat, solatnya tidak sah.
Solat tidak sah, itu sama saja tidak solat. Dan meninggalkan solat itu sendiri, bahayanya sangat besar. Berikut jamaah sekalian, pembahasan penting tentang bahaya meninggalkan solat. Saya akan meringkas 5 permasalahan. 3 yang pertama disepakati ulama. 2 yang berikutnya diperselisihkan ulama. Permasalahan yang pertama, yang disepakati ulama bahwa meninggalkan sholat lebih besar dosanya dari semua dosa-dosa besar. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah kekufuran. Sehingga meninggalkan sholat itu lebih besar daripada riba, korupsi, mencuri, menghilangkan nyawa, berjudi, minum khamar, dan lain-lain. Itu semua dosa yang berbahaya. Dosa yang sangat besar. Apalagi menghilangkan nyawa orang, itu dosa yang sangat besar. Begitu pula korupsi. Korupsi ini sangat berbahaya jemaah sekalian. Karena kalau misalkan dia korupsi harta milik negara, berarti dia zalim kepada orang satu negara. Kelak di hari kiamat, manusia satu negara akan menuntut dia. Bayangkan betapa besar dosanya. Dan itu masih mungkin bertambah. Kalau misalkan korupsinya proyek jalan, lalu jalannya berlubang-lubang. Setiap orang yang lewat situ, dosa mengalir kepada dia. Karena gara-gara dia korupsi sebagian dana pembuatan jalan, sehingga jalan cepat berlubang. Ini berbahaya. Tapi ulama sepakat meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada korupsi. Korupsi dosa besar. Wajib kita jauhi. Wajib kita benci. Tapi meninggalkan sholat lebih besar dosanya. Ini sepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Di antaranya dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau As-Salatu wa Ahkamu Tarikiha. La yakhtaliful muslimuna. Kaum muslimin tidak berbeda pendapat. Anna tarkas salatil mafrudah amdan min a'zami dzunub wa akbaril kabair. Bahwasannya meninggalkan sholat secara sengaja termasuk sebesar-besarnya dosa. Wa anna ithmahu indallah a'zamu min ithmi qatlin nafs. Dan bahwasannya dosanya di sisi Allah lebih besar daripada dosa membunuh jiwa. Wa akhdhil amwal, dan mencuri harta. Wa min ithmi zina, dan lebih besar pula dari dosa zina. Wasariqah, dan mencuri. Wasyurbil khamar, dan minum khamar. Wa annahu muta'arridun li'uqubatillahi wa sukhtihi wa khizyihi fid dunya wal akhirah. Dan orang yang meninggalkan sholat itu terancam dengan hukuman Allah, kemurkaannya, dan kehinaan darinya di dunia dan di akhirat. Jadi ini nukilan ijma, kesepakatan ulama. Dosa meninggalkan sholat lebih besar dari semua dosa besar. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah kufur. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Tabi'in yang mulia Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu taala mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira salah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak
memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan merupakan kekufuran kecuali solat. Oleh karenanya ulama sepakat meninggalkan solat lebih besar dari semua dosa-dosa besar. Permasalahan yang kedua, ulama Islam juga sepakat orang yang meninggalkan solat karena mengingkari kewajiban solat adalah kufur akbar, sehingga pelakunya murtad, keluar dari Islam. Bahkan orang seperti ini, dia solat pun nggak ada gunanya. Dia tetap kafir, murtad, keluar dari Islam. Ini disepakati ulama dari seluruh madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, maupun yang lainnya. Dan bahkan ini berlaku untuk semua syariat, bukan hanya solat. Orang yang mendustakan satu ajaran Islam yang termasuk dalam kategori maklum minad din bid-darurah, ajaran Islam yang diketahui pasti sebagai ajaran Islam, barang siapa mengingkarinya maka dia kafir, kecuali dia punya udzur. Misalkan dia baru masuk Islam, lalu dia mengatakan sholat nggak wajib, berarti dia punya udzur, dia tidak dikafirkan. Berlaku untuk semua ajaran syariat, terutama yang masuk dalam rukun Islam yang 5, sholat, puasa, zakat, haji. Barang siapa mengingkarinya maka dia kafir, meskipun dia amalkan. Karena mengingkari itu artinya hatinya tidak mengakui, tidak mengimani, hatinya menolak atau mendustakan. Misalkan dia mengatakan sholat 5 waktu itu nggak wajib, puasa itu cuma kebiasaan jahiliyah, bukan ajaran syariat, haji itu cuma kebiasaan orang Arab, bukan syariat. Itu namanya dia mengingkari. Meskipun dia sendiri puasa, dia sendiri haji, maka tidak ada gunanya. Ini berlaku untuk semua syariat. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan keras. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Di surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mereka kafir, sehingga nggak mungkin masuk surga sama sekali. Sedangkan orang yang masih muslim, sebanyak apapun dosanya, andai dia dimasukkan ke dalam neraka, selama apapun dia di neraka, suatu hari dia akan masuk surga. Tapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, syariat Allah, ajaran Allah, maka mereka tidak akan masuk surga. Juga di surat An-Nisa ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali tidak. Mereka tidak beriman, wahai Muhammad, sampai mereka menjadikan engkau yang memutuskan hukum dalam semua urusan hidup mereka. Kemudian mereka tidak dapati di hati mereka keberatan atau penolakan terhadap ajaran yang engkau bawa, dan mereka tunduk sepenuhnya. Maka dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka tidak tunduk sepenuhnya, kalau mereka menolak, kalau mereka keberatan, tidak menerima, la yu'minun, mereka tidak beriman. Permasalahan yang ketiga, ulama Islam juga sepakat
pemerintah wajib menghukum orang yang tidak sholat. Ini disepakati ulama. Tidak ada perbedaan pendapat. Kalau dosa-dosa lain saja yang lebih kecil dosanya daripada meninggalkan sholat, pemerintah harus menghukum, seperti mencuri dipotong tangan. Maka bagaimana lagi dengan meninggalkan sholat? Maka ulama Islam sepakat, pemerintah wajib menghukum orang yang meninggalkan sholat. Cuma apa hukumannya? Nanti saya akan sebutkan di permasalahan yang kelima. Permasalahan yang keempat dan kelima, ini diperselisihkan ulama. Yang keempat, ulama beda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat bukan karena mengingkarinya, tapi misalkan hanya karena malas. Apakah kufurnya kufur besar atau kufur kecil? Nah, di sini ada perbedaan pendapat ulama. Dalam madhab Imam Ahmad, kufur akbar, meskipun alasannya cuma malas atau lebih senang main, nonton TV dan lain-lain. Kalau dia nggak sholat, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ini pendapat madhab Imam Ahmad. Sedangkan imam yang tiga, Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, berpendapat itu kufur asgar, kufur kecil. Tetap kufur, tetap lebih besar daripada korupsi, zina, minum khamar, tapi tidak sampai pelakunya itu murtad, keluar dari Islam. Ini dua pendapat ulama dari kalangan 4 madhab. Dan kalau kita perhatikan dalil-dalil, Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Hukmu Tarikis Shalah menguatkan pendapat yang pertama, bahwa meninggalkan sholat meskipun alasannya karena malas adalah kufur akbar, menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam. Di antaranya hadis yang sudah kita sebutkan tadi, al-ahdu ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat, barang siapa meninggalkan solat maka dia kafir. Begitu pula juga sudah kita sebutkan tadi hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir, penyebutan meninggalkan solat itu syirik dan kufur dengan alif lam, dengan bentuk ma'rifah. Kata Nabi SAW, inna bainar rajul wa bainas syirki wal kufri tarkas sholah. Sesungguhnya antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi meninggalkan sholat dalam hadis ini disebut syirik dan kufur dengan menggunakan alif lam. Itu pertanda syirik besar dan kufur besar. Kalau dia menggunakan tanwin disebut syirkun atau kufrun, itu pertanda syirik kecil atau kufur kecil. Permasalahan yang kelima, yang juga diperselisihkan ulama tentang jenis hukuman yang harus diterapkan oleh pemerintah kepada anggota masyarakat yang tidak sholat. Maka dalam mazhab Hambali, hukumannya adalah hukuman mati, karena dia sudah murtad, keluar dari Islam. Man baddala dinahu faqtuluh, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengganti agamanya, meninggalkan Islam, maka hukum mati dia. Ini perintah ditujukan kepada pemerintah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya mazhab Maliki dan Syafi'i, juga dihukum mati. Cuma bedanya, dalam mazhab Maliki dan Syafi'i dihukum mati bukan karena dia murtad, tapi haddan, sebagai hukum had baginya. Seperti
pezina yang sudah pernah menikah, itu kan hukumannya juga hukuman mati, tapi dia nggak murtad, sehingga setelah dihukum mati dia tetap disolatkan. Jadi begitu dalam mazhab Maliki dan Syafi'i. Maka kalau kita ikut mazhab Syafi'i, orang yang tidak solat hukumannya adalah hukuman mati. Meskipun setelah itu dalam mazhab Syafi'i dia disolatkan karena dia masih muslim. Pendapat yang ketiga, dalam mazhab Hanafi, hukumannya adalah hukuman ta'zir, yaitu terserah penguasa, terserah hakim, namun harus dihukum berat, akan tetapi tidak sampai dihukum mati. Contoh, disebutkan dalam mazhab Hanafi, dihukum berat itu adalah dipenjara seumur hidup sampai dia bertobat. Kalau bertobat baru dilepaskan. Kalau tidak, ya berarti sampai mati di penjara terus. Ini permasalahan yang kelima yang diperselisihkan ulama. Paling tidak menjadi gambaran bagi kita bahwa meninggalkan sholat itu tidak main-main. Persoalannya sangat berat. Jemaah sekalian, pembahasan yang terakhir. Lalu bagaimana kita merealisasikan sholat sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW? Secara praktis, paling tidak ada 5 yang harus kita lakukan atau kita persiapkan. Yang pertama, keikhlasan. Dan ikhlas itu mencakup 2 makna. Cakupan makna ikhlas yang pertama, sholat kita ditujukan hanya untuk Allah semata. Karena ibadah milik khusus Allah. Dan sholat adalah ibadah yang sangat agung. Ini makna yang terkandung di dalam La ilaha illallah. La ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, La ilaha illallah juga disebut kalimat ikhlas. Ikhlas di sini artinya pemurnian ibadah hanya untuk Allah. Begitu pula Qul huwallahu ahad disebut surat Al-Ikhlas, padahal di dalamnya tidak ada kata-kata ikhlas. Dari mana dipetik penamaan surat Al-Ikhlas? Dari nama Allah Ahad. Apa artinya Allah Ahad yang Maha Esa? Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada selain Dia yang boleh disembah. Tidak ada sekutu baginya dalam ibadah. Sehingga surat Qul huwallahu ahad dinamakan surat Al-Ikhlas. Tapi apa ada orang yang sholat untuk menyembah kepada selain Allah? Seharusnya tidak ada. Namun sayangnya ada. Contoh, orang yang sengaja datang di sebuah masjid yang di dalam masjid itu ada kuburan. Katanya kuburan keramat. Karena katanya itu kuburan seorang wali. Kemudian dia sengaja sholat di situ. Niatnya untuk mengagungkan penghuni kubur itu. Maka sebenarnya dia sedang menyembah penghuni kubur itu. Karena pondasi ibadah 2. Cinta dan pengagungan. Sehingga kalau ada orang sholat untuk menyembah Allah, berarti dia didasari dengan cinta dan pengagungan kepada Allah. Kalau di dalam sholatnya dia mengagungkan selain Allah, berarti dia menyembah selain Allah. Maka itu sholat yang syirik. Itu adalah dosa terbesar yang membatalkan keislaman. Oleh karenanya Rasulullah SAW melarang keras sholat di kuburan atau membangun tempat ibadah di kuburan atau mengubur di masjid. Itu dilarang keras oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Di antaranya beliau bersabda, "Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani
yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Pelakunya dilaknat. Tapi orang yang mengamalkan hari ini, malah dia anggap itu amal soleh. Subhanallah. Cakupan makna ikhlas yang kedua adalah niat seseorang ketika sholat hanya untuk mengharapkan balasan dari Allah. Balasan apa dari Allah? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Baru-baru ini saya dapat sebuah postingan yang lagi viral. Di situ disebutkan ibadah kalau mengharap surga itu ibadahnya pedagang katanya. Artinya dianggap rendah. Kalau ibadahnya takut neraka itu ibadahnya budak. Kalau ibadahnya berdasarkan cinta, itu baru ibadahnya orang merdeka, orang yang bersyukur. Ini tidak benar jemaah sekalian. Dalam ibadah, semua hal ini harus hadir. Cinta, harap, dan takut. Dan hakikat orang yang ikhlas adalah orang yang mengharapkan agar Allah masukkan di dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Coba perhatikan. Ungkapan tentang ikhlas di dalam Al-Quran seringkali disebut dengan mengharap atau mencari atau demi wajah Allah. Iya kan? Sering kita baca kan? Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala tentang ucapan orang-orang yang ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami hanyalah memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak mengharap dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Apalagi pujian. Mengharap pujian itu namanya riya. Jadi lihat, kami memberi makan, bersedekah demi wajah Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah haramkan atas neraka untuk membakar orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dengan itu dia mencari wajah Allah. Apa artinya jemaah sekalian? Demi wajah Allah, mencari wajah Allah. Artinya adalah agar kita masuk surga, kemudian mendapatkan nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ikhlas. Makanya di surat Al-Isra ayat ke-57 Allah memuji ibadahnya para nabi dan rasul, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah, dalam keadaan mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Tiba-tiba ada seorang dai mengatakan, kalau masih mengharap rahmat, mengharap surga, itu ibadahnya pedagang. Kalau takut neraka, itu ibadahnya budak. Jadi seakan-akan dia merendahkan para nabi dan rasul yang dipuji oleh Allah, yang mereka ketika beribadah mengharap rahmat Allah, dan surga termasuk rahmat Allah. Dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Wahai surga, engkau adalah rahmatku, aku rahmati denganmu hambaku yang aku kehendaki. Dan para nabi dan rasul itu juga beribadah dalam keadaan takut neraka, sehingga mereka berharap kepada Allah agar dijauhkan dari api neraka sebagai balasan terhadap ibadah mereka. Jadi ikhlas itu dalam niat adalah hanya mengharap balasan dari Allah semata. Kapan niat ikhlas itu menjadi rusak? Kalau seseorang mengharap dari selain Allah. Bahkan bisa sampai syirik besar. Kalau ada yang mengharap surga dari selain Allah, itu syirik besar. Karena yang maha mampu memasukkan kita ke dalam surga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau seseorang berharap dari selain Allah agar dia dipuji, maka itu syirik kecil. Itu pun syirik kecil dengan syarat niat utamanya masih untuk mengharap balasan dari Allah. Maka ini yang pertama, agar ibadah kita benar-benar mencontoh Nabi SAW, harus dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua, kita harus belajar tata cara sholat sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, sebagaimana pesan beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Kalau kita bisa mengetahui dan membedakan mana rukun, mana wajib, mana sunnah, itu lebih afdal lagi, lebih bagus lagi. Begitu pula kita pelajari apa syarat-syarat sholat. Kalau kita nggak belajar, bagaimana mungkin kita bisa merealisasikan sholat sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dan di antara buku terbaik yang menjelaskan tentang tata cara sholat Nabi SAW adalah buku Sifat Sholat Nabi SAW, dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihatnya, yang disusun oleh Imam ahli hadis abad ini, Al-Faqih Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Salah satu buku yang paling banyak diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Kurang lebih hampir 30 tahun yang lalu, saya melihat di sebuah toko buku terjemahan sifat sholat Nabi SAW dari satu penerbit cetakan ke-17. Bayangkan di zaman itu, kurang lebih tahun 97, di toko buku di Indonesia Timur. Jauh. Sekarang lebih banyak lagi, dan dengan terjemahan yang lebih bagus. Dan kitab beliau ini sebenarnya ada 3. Yang pertama, aslu sifati sholatin Nabi SAW. Terdiri dari 3 jilid tebal. Ini pembahasannya lebih detail. Yang kedua, ringkasannya. Inilah yang diterjemahkan paling banyak. Sifat sholat Nabi SAW, ringkasannya. Yang ketiga, ringkasannya lebih tipis lagi, lebih ringkas lagi, tanpa disertai dalil. Jadi kalau yang kedua masih ada dalilnya disebutkan, cuma takhrijnya tidak panjang. Kalau mau takhrijnya yang lebih panjang, pada kitab yang pertama. Nah, yang ketiga itu sudah nggak ada dalilnya, cuma ringkasan tata caranya. Dan 3-tiganya sudah ada terjemahannya. Tinggal pilih, subhanallah. Dan mungkin sampai hari ini belum ada buku yang menyaingi kitab ini dari segi banyaknya hadis yang beliau kumpulkan di situ. Cuma tentu tetap saja namanya usaha manusia, ada saja kekurangannya. Kalau sempurna itu kitab Allah, Al-Quran. Tapi kitab susunan manusia pasti ada kekurangan. Sehingga nggak boleh kita bersikap fanatik kepada satu kitab atau satu ulama. Pelajari juga yang lainnya. Ada beberapa hal yang dikritik para ulama yang lainnya. Tapi secara global ini salah satu buku terbaik. Kalau kita ingin lebih detail untuk mengetahui mana syarat sholat, mana rukunnya, mana wajibnya, mana sunnahnya, maka kita harus belajar pada kitab-kitab fikih yang lebih umum, terutama dalam fikih madhab. Nah, itu biasanya dijelaskan lebih detail. Jadi kita harus belajar. Kalau tidak, nggak mungkin kita bisa merealisasikan. Yang ketiga, agar kita bisa merealisasikan sholat sesuai petunjuk Nabi SAW, hendaklah kita berusaha khusyuk di dalam sholat. Ini termasuk wajib sholat. Yang keempat, memperhatikan waktu sholat. Hendaklah kita jaga dengan baik waktu sholat. Dan yang kelima,
bagi laki-laki hendaklah menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Adapun bagi wanita, boleh ikut berjamaah di masjid, namun lebih afdal di rumah. Ini jemaah sekalian paling tidak 5 langkah praktis untuk bisa merealisasikan sholat sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Amwa menemani ibadahmu juga hijrahmu.